Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Saya Gus Kesi, kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang strategi pemecahan masalah dalam matematika. Nah, untuk menyelesaikan masalah, diperlukan sebuah strategi. Nah, jadi strategi pemecahan masalah ini kita harus disesuaikan dengan masalah yang akan diselesaikan gitu. Jadi kita pilih pemecahan masalah yang sesuai dengan masalah yang akan kita kerjakan atau yang akan kita selesaikan, seperti itu. Nah, dalam matematika, strategi pemecahan masalah itu pada kali ini kita akan bahas dengan yang pertama dengan menggunakan model, yang kedua dengan eliminasi, dan yang ketiga adalah dengan penyederhanaan. Oke. Nanti kita akan bahas 5 soal dengan menggunakan strategi pemecahan masalah dalam ketiga ini. Lanjut soal ya. Untuk 2 soal pertama adalah menggunakan dengan model dan diagram. Baik, kita akan mengerjakan soal yang pertama. Soalnya adalah di dalam kelas terdapat 24 siswa saya membawa coklat batang KitKat untuk saya bagikan kepada mereka. Coklat tersebut dapat dibagi dengan mudah menjadi 4 bagian yang sama. Berapa banyak coklat yang saya bagi kepada siswa agar siswa mendapat 2 bagian coklat setiap siswanya? Oke, jadi untuk mengerjakan soal yang seperti ini, kita menggunakan model atau diagram seperti yang di bawah yang saya sudah buat gitu. Jadi katanya setiap coklat dapat menjadi setiap satu coklat dapat dibagi menjadi 4 bagian sama. Seperti ini, kita sudah membagi dengan 4 bagian yang sama. Nah, ada 24 siswa, gitu kan? Dan setiap siswa mendapat 2 bagian yang sama. Berarti seperti ini aja. Ini kan ada 4 bagian yang sama, berarti 1 coklat untuk 2 orang siswa. Berarti di sini adalah kita tulis ini untuk 2 orang. Berarti ini 2 orang juga. 2 orang, 2 orang, seperti itu. Oke. Oke, kita akan jumlahkan coklat yang di atas dan coklat yang di bawah. Berarti di sini adalah 2 ditambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 2 adalah 12, 12 siswa. Berarti yang di bawah adalah 12 siswa. Kalau kita totalkan, jumlahnya adalah 24 siswa. Jadi, yang kita butuhkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari diagram kita dapat mengetahui bahwasannya kita membutuhkan 12 coklat batang untuk 24 siswa. Jadi dengan menggunakan model atau diagram kita dapat menjawab soal seperti ini. Selanjutnya nomor 2 adalah buatlah potongan kue menjadi 12 bagian dengan menggunakan 4 potongan garis lurus. Nah, ini saya sudah buat 4 potongan garis lurus. Jadi di sini sesuai instruksinya adalah buatlah potongan menjadi 12 bagian kue. Nah, kita menggunakan penyelesaian masalah dengan menggunakan model atau diagram. Nah, oke. Yang pertama kita buat dulu begini. Oke. Jadi kalau kita hitung ini masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita potong lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kurang 3 potong lagi. Kita dengan 4 garis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini kita sudah dapat 12 potong pizza. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi menggunakan 4 potongan garis lurus kita mendapatkan 12. Oke, soal nomor 3 dan 4 menggunakan dengan eliminasi. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Ini kita menggunakan pemecahan masalah dengan menggunakan metode eliminasi ya, dengan eliminasi. Nah, soalnya adalah carilah bilangan 2 angka terbesar yang habis dibagi 2 dan selisih angka-angka penyusun sama dengan 2.
Nah, daftar dua angka terbesar yang selisih angka penyusunannya sama dengan 2. Nah, seperti ini. Dimulai dari angka 10 sampai dengan 50. Saya dapat ini. Untuk mencarinya seperti ini. Kita mencari selisih terlebih dahulu ya. Jadi selisihnya harus 2 gitu. 1 dengan 3 itu selisihnya 2. Berarti ini benar. 20 dengan 0 ini selisihnya 2, benar. 24 dengan 24 itu selisihnya adalah 2, 2 dengan 4. 3 dengan 1 selisihnya 2. 35 juga seperti itu, selisihnya dengan 2. 42 selisihnya dengan 2. 4 dengan 6 adalah selisihnya 2. Jadi ini adalah angka yang saya dapat dari angka 10 sampai dengan 50 yang selisihnya adalah 2. Jadi untuk mencari caranya seperti ini ya teman-teman. Artinya kita cari angka lalu kita buat dulu selisihnya, baru kita cantumkan ke daftar dua angka terbesar. Oke. Langkah selanjutnya adalah eliminasi bilangan-bilangan yang tidak habis dibagi dengan 2 atau yang tidak bisa dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama 13. 20 bisa dibagi 2, 24 bisa dibagi 2, 31 tidak bisa, 35 juga tidak bisa, 42 dengan 6. Nah, sesuai dengan soal adalah dua angka terbesar. Berarti dua angka terbesarnya adalah 42 dengan 46. Berarti jawabannya adalah 42 dan 46. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Dari soal nomor 3, tentukan dua angka terbesar yang habis dibagi dengan 3. Oke, caranya tetap sama ya teman-teman. Daftar angkanya sudah kita dapat. Kita tinggal mengeliminasi saja. Oke, katanya yang tidak habis dibagi dengan 3. 13 bagi 3 tidak bisa. 20 bagi 3 tidak bisa. 24 bagi 3 bisa 8. Berarti tidak kita eliminasi. 31 bagi 3 tidak bisa. 35 juga tidak bisa. 42 bagi 3 bisa ya teman-teman. 46 tidak bisa. Berarti jawabannya adalah 24 dengan 42. Soal terakhir menggunakan pemecahan masalah dengan penyederhanaan. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini ada soalnya 1/2 ditambah 1 per 2 kuadrat tambah 1 per 2 pangkat 3 ditambah titik-titik selanjutnya 1 per 2 pangkat 10. Nah, sebelum kita lanjut ke sini, kita harus sudah tahu polanya terlebih dahulu. Artinya, di sini adalah 1 per 2 tambah 1 per 2 kuadrat ditambah 1 per 2 pangkat 3 ditambah 1 per 2 pangkat 4 ditambah 1 per 2 pangkat 5 ditambah 1 per 2 pangkat 6 ditambah 1 per 2 pangkat 7 ditambah 1 per 2 pangkat 8 ditambah 1 per 2 pangkat 9 dan ditambah 1 per 2 pangkat 10. Nah, ini bentuk seperti ini kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. 1 per 2 ditambah 1 per 2 kuadrat ditambah 1 per 2 pangkat 3 titik-titik 1 per 2 pangkat 10. Artinya di sini kita bisa pindahkan ini seperti ini. 2 pangkat 10 di bawah juga 2 pangkat 10. Ini dikurang 1 per 2 pangkat 10. Seperti dengan polanya. Artinya kita akan jumlahkan. 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Berarti 1024 dikurang 1 per 2 pangkat 10. 1024. Sama dengan 1023 per 1024. Inilah bentuk penyederhanaannya.